Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Arya Penangsang, Misi Pengislaman Nusantara. Dikisahkan pemerintahan Demak Bintara semenjak dipegang oleh Sultan Trenggana mulai pada tahun 1521 Masehi. Terus-menerus harus melakukan aksi militer demi untuk mempertahankan eksistensi Kesultanan Islam Jawa sekaligus untuk kembali memasukkan wilayah-wilayah bekas kerajaan Majapahit di seluruh Jawa. Pada masa awal Sultan Trenggana diangkat sebagai Sultan ketiga Demak Bintara. Garis politik, fleksibel model Islam Abangan menjadi pilihan Sultan Trenggana. Namun menjelang pertengahan tampuk pemerintahannya, terpicu melihat keberhasilan Kesultanan Cirebon mampu menghancurkan Pajajaran dengan bantuan militer Demak Bintara, pandangan politik Sultan Trenggana berubah haluan. Kemenangan Cirebon atas sokongan militer Demak membuat Sultan Trenggana menjadi yakin akan kekuatan angkatan bersenjatanya. Maka berturut-turut, Demak mengadakan agresi militer ke Jawa bagian timur, di mana sisa-sisa bangsawan Majapahit masih punya daerah kekuasaan dan mendominasi di sana. Satu demi satu, daerah-daerah di wilayah Jawa bagian timur ditundukkan dengan kekuatan bersenjata. Kekuasaan Demak Bintara semakin melebar dan meluas ke arah timur Pulau Jawa. Semenjak tahun 1527, peperangan demi peperangan terus terjadi. Hingga pada tahun 1546. Ketika Sultan Trenggana memimpin sendiri peperangan di wilayah Panarukan, sekarang masuk wilayah Situbondo, Jawa Timur. Sultan Trenggana tewas. Kabar kematian Sultan Trenggana mengguncangkan ibu kota Demak. Agresi militer yang bertujuan untuk menguasai wilayah Panarukan dan selanjutnya Banyuwangi gagal. Konon menurut cerita tutur, kematian Sultan Trenggana tidak terjadi di medan laga, namun terjadi dikala Sultan Trenggana tengah menerima delegasi para bangsawan dari daerah taklukan baru. Konon ketika pertemuan terjadi, Sultan Trenggana menyuruh salah seorang bangsawan mengambilkan bahan-bahan untuk mengunyah sirih yang terletak tak jauh di meja perjamuan. Karuan, bangsawan Jawa Timur yang disuruh merasa tersinggung. Walaupun daerah kekuasaannya telah mengakui kalah dan tunduk kepada Demak, namun tidak seharusnya Sultan memerintah dia mengambilkan bahan-bahan untuk mengunyah sirih. Bagaimanapun juga, dia tetap seorang bangsawan. Masih banyak abdi dalam atau pelayan Sultan yang bisa disuruh untuk itu. Tapi dengan berpura-pura memenuhi permintaan Sultan, bangsawan ini mendekati tempat duduk Sultan. Begitu sudah dekat, dihunusnya keris dan ditusukkannya ke tubuh Sultan Trenggana. Sultan Trenggana tewas seketika di tempat perjamuan. Dan bangsawan yang nekat membunuh Sultan Trenggana berikut delegasinya mendapat hukuman setimpal, penggal kepala. Kabar tewasnya Sultan Trenggana di Panarukan mengguncangkan Demak Bintara. Jenazah Sultan Trenggana setelah diberi rempah-rempah agar tidak cepat membusuk, dibawa pulang ke ibu kota Demak melalui jalur laut. Demak Bintara berkabung, tak kurang, seluruh putra laki-laki Raden Patah, mulai yang sulung Adipati Yunus atau Pangeran Sabranglor. Lantas Pangeran Suryawiyata atau Pangeran Sekar Sedalepen, dan kini Pangeran Trenggana atau Sultan Trenggana, semua meninggal karena terbunuh. Kasak kusuk beredar di tengah masyarakat Jawa, bahwa Trah Demak memang tengah mendapat kutukan dari para leluhur tanah Jawa. Dengan wafatnya Sultan Trenggana, maka secepatnya diangkatlah penggantinya, dan putra sulung Sultan Trenggana, yaitu Pangeran Prawata atau Sunan Prawata terpilih. Dia dikukuhkan sebagai Sultan Syah Alam Akbar Jiem Boen Ningrat IV. Pangeran Prawata atau Sunan Prawata memiliki cacat mata, yaitu buta. Konon hal ini karena kutukan Pangeran Suryawiyata,
pamannya sendiri. Saat Pangeran Prawata di saat mudanya membunuh pamannya itu terkait pemberontakan yang dia lakukan. Sosok Pangeran Prawata atau Sunan Prawata tidaklah begitu populer di mata para bangsawan Demak Bintara. Diam-diam, di dalam tubuh birokrasi dan angkatan bersenjata Demak sudah terpecah dalam dua kubu. Kubu pertama mendukung Sunan Kudus dengan Jipang Panolannya, sedangkan kubu kedua mendukung Jaka Tingkir atau Adipati Adiwijaya dengan pajangnya. Pendukung Sunan Kudus adalah mereka yang berhalauan keras, sedangkan pendukung Jaka Tingkir adalah mereka yang dulu memberikan dukungan kepada Sultan Trenggana, ditambah sisa-sisa Laskar Majapahit yang berkedudukan di Jawa bagian tengah. Para laskar ini merapatkan barisan di belakang Jaka Tingkir, putra Ki Ageng Pengging yang sangat mereka hormati.